perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Etikal, yang kedua saya Putri Anggreni Damari, yang ketiga ada Nurul Salsabila, dan yang keempat ada Nia Sabila Utami. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sahabat Yudal pernah berkata, "Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man." Yang artinya rencana untuk melindungi udara dan air, hutan belantara dan marga satwa sebenarnya adalah rencana untuk melindungi manusia. Nah, di sini saya dan teman-teman sekelompok saya berharap agar teman-teman semua mau untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar demi melindungi kehidupan manusia. Nah, untuk materi yang akan dibahas pada kelompok kami yaitu mengenai peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming dengan dosen pengampun Dr. Fajriya Azra, SPD MSI. Langsung saja pada pembahasan materi kami yaitu mengenai peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyikapi global warming. Nah, pada materi ini kami telah membaginya menjadi 3 poin. Yang poin pertama yaitu faktor-faktor terjadinya perubahan lingkungan dan global warming. Yang kedua, dampak dari global warming terhadap lingkungan alam dan makhluk hidup. Dan poin yang ketiga yaitu teknologi yang berkembang dalam mengatasi global warming. Mari kita bahas satu persatu poin tersebut. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu faktor-faktor terjadinya perubahan lingkungan dan global warming. Nah, di sini terdapat 8 faktor nih. Yang pertama ada efek rumah kaca, kedua penipisan lapisan ozon, ketiga kelestarian hutan, keempat pengaruh pemanasan global, kelima perubahan habitat pergeseran, keenam gangguan kehidupan laut, ketujuh gangguan cuaca, dan yang terakhir yaitu meningkatnya permukaan air laut. Mari kita bahas satu persatu dari faktor-faktor tersebut. Faktor pertama yaitu efek rumah kaca. Definisi dari efek rumah kaca sendiri adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer dan menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari efek rumah kaca. Contoh yang pertama yaitu polusi udara akibat proses pembakaran kendaraan bermotor. Nah, polusi udara akibat proses pembakaran kendaraan bermotor akan menghasilkan gas karbon dioksida dan gas lain yang semakin memperburuk keadaan atmosfer bumi. Contoh yang kedua yaitu pemusnahan sampah dengan cara dibakar. Pembakaran sampah ini dapat memberikan banyak dampak dengan meningkatnya konsentrasi karbon dioksida, yang akibatnya jika gas tersebut memenuhi atmosfer bumi, maka sinar matahari yang dipantulkan keluar angkasa oleh bumi akan kembali memantul lagi ke permukaan bumi dan menyebabkan suhu bumi semakin panas. Contoh yang terakhir yaitu kemajuan teknologi yang berbanding lurus dengan semakin borosnya penggunaan listrik. Penggunaan listrik menjadikan produksi karbon dioksida meningkat. Nah, peningkatan inilah yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan limbah asap yang mencemari udara dan atmosfer karena mengandung karbon dioksida. Lagi-lagi, efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas karbon dioksida ya. Faktor yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon yaitu kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. For your information, satu atom klorin bisa merusak lebih dari 100.000 molekul ozon loh. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih ozon ini penting untuk melindungi bumi? Karena ozon sendiri memiliki 2 fungsi pada keseimbangan suhu di bumi. Yang pertama, menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari yang memanaskan lapisan stratosfer serta menyerap radiasi sinar inframerah dari bumi yang efektif merangkap panas di lapisan troposfer. Nah, jika lapisan ozon semakin menipis, maka ozon tidak dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik.
Kita masuk ke penyebab penipisan lapisan ozon. Penyebab yang pertama yaitu penggundulan hutan. Yang kedua, penggunaan AC secara besar-besaran. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan AC di rumahnya, harap dipakai sesuai kebutuhan saja ya, jangan dihidupkan selama 24 jam. Penyebab yang ketiga yaitu asap pabrik. Yang keempat, banyaknya penggunaan kendaraan. Dan yang terakhir adalah penggunaan pestisida berlebihan. Kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu kelestarian hutan. Tujuan dari kelestarian hutan sendiri adalah memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang mengindahkan estetika dan kebutuhan maupun hasilnya, serta memastikan kelanjutan hasil tanaman, hewan, bahan-bahan yang berguna dengan menciptakan siklus seimbang antara panenan dan pembaruan. Adapun upaya-upaya dari pelestarian hutan, yang pertama yaitu reboisasi atau menanam kembali pohon. Yang kedua adalah menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga mengurangi penggunaan kertas berlebih. Dan yang keempat tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki hobi menelusuri hutan atau mendaki gunung, diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Faktor yang keempat yaitu pengaruh pemanasan global. Pemanasan global merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Nah, for your information, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius atau 1,33 plus minus 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Berarti bumi kita semakin lama sudah semakin panas ya. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan dari pengaruh pemanasan global. Yang pertama adalah kebakaran hutan, yang kedua menjarnya es di kutub, yang ketiga terjadinya wabah penyakit, yang keempat rusaknya terumbu karang, dan yang terakhir adalah naiknya permukaan air laut. Untuk faktor-faktor berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mia Fadila. Kepada Mia dipersilahkan. 5. Perubahan habitat pergeseran. Perubahan secara luas terjadi pada habitat-habitat tanaman dan binatang. Beberapa spesies sangat sulit untuk dapat bertahan di habitatnya sekarang. Beberapa tanaman bunga tidak dapat berbunga tanpa mengalami musim dingin yang benar-benar dingin. Dan kegiatan manusia telah mempersulit tanaman dan binatang untuk mencapai habitat barunya, bahkan tidak memungkinkan bagi tanaman dan binatang untuk mencari habitat baru. 6. Gangguan kehidupan laut. Dengan adanya pemanasan global, suhu permukaan air laut menjadi lebih hangat sehingga meningkatkan tekanan bagi ekosistem laut seperti batu karang yang menjadi putih. Pada proses ini, karang-karang melepaskan gangga yang memberikan wama dan makanan pada karang, sehingga karang menjadi putih dan mati. Peningkatan suhu air juga membantu menyebarkan penyakit-penyakit yang sangat mempengaruhi kehidupan makhluk-makhluk di dalam laut. 7. Gangguan cuaca. Kondisi cuaca yang ekstrim bisa sering terjadi sehingga lebih menambah daya rusak. Perubahan pola hujan dapat meningkatkan banjir dan kekeringan di beberapa daerah. Angin ribut dan badai tropis bisa muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Yang terakhir, meningkatnya permukaan air laut. Peningkatan suhu global selama berabad-abad telah mencairkan sejumlah besar es yang melapisi sebagian besar Antartika. Akibatnya, tinggi permukaan air laut menjadi naik di seluruh dunia. Banyak wilayah pantai yang kebanjiran, erosi, hilangnya daratan, dan masuknya air laut ke wilayah air tawar. Peningkatan permukaan air laut yang tinggi dapat menenggelamkan kota-kota pantai, negara kepulauan kecil, dan wilayah-wilayah yang tidak dihuni lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak dari global warming terhadap kehidupan alam dan makhluk hidup. Dengan menipisnya lapisan ozon akan menyebabkan terjadinya pemanasan global atau disebut juga dengan global warming. Dampak yang ditimbulkan tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan. Adapun dampaknya yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan
tersebut akan mempengaruhi air, udara, akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan hilangnya habitat makhluk hidup di dalam hutan. Hutan menjadi gundul sehingga dapat menyebabkan longsor ataupun banjir. Dapat saya berikan contoh, yaitu contoh kebakaran hutan yang terjadi di Australia, di mana memakan korban jiwa serta satwa liar banyak yang musnah, seperti koala. Dan koala-koala tersebut berpindah tempat karena tempatnya sudah musnah oleh kebakaran. Terjadi pada tahun September 2019. Selanjutnya, yang kedua, mencarinya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es kutub-kutub di bumi mencair. Dengan mencarinya es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Akibatnya, permukaan air laut tersebut naik. Selain itu, makhluk hidup seperti hewan kutub kehilangan tempat tinggalnya. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global atau global warming, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserangnya penyakit. Penyakit ini menjadi wabah yang sangat mengkhawatirkan. Mengapa begitu? Karena dampak pemanasan global juga akan mempengaruhi penipisan ozon. Antara lain meningkatnya intensitas sinar ultraviolet atau UV yang mencapai ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan gangguan terhadap kesehatan seperti kanker kulit, katarak, penurunan daya tahan tubuh atau imun, dan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan juga kematian. Kabut asap tersebut dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap juga dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga dapat terjadinya infeksi. Yang kelima, yaitu krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap, sehingga meningkatnya temperatur udara yang disebabkan oleh pemanasan global dalam perubahan iklim menyebabkan semakin cepatnya penguapan atau evaporasi, sehingga menyebabkan air di tanah semakin cepat berkurang. Air tanah yang berkurang tersebut akan mempengaruhi ketersediaan air bersih di bumi. Krisis air bersih akan mengakibatkan kelaparan secara massal bagi manusia dan hewan yang hidup di daerah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal, disilakan. Yang keenam yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketujuh yaitu meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedelapan yaitu rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang akan mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mati. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai teknologi yang berkembang dalam mengatasi global warming. Terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu memproduksi minyak secara alami, yang kedua dengan menghilangkan kadar garam air laut, yang ketiga dengan tenaga hidrogen. Baik, yang pertama dengan memproduksi minyak secara alami. Ada proses bernama termodepolymerization, yaitu suatu proses yang sama dengan bagaimana alam
memproduksi minyak. Misalkan limbah berbasis karbon jika dipanaskan dan diberi tekanan yang tepat mampu menghasilkan bahan minyak. Secara alami, proses ini membutuhkan waktu jutaan tahun. Dari eksperimen yang sudah ada, kotoran ayam kalkun mampu memproduksi sekitar 600 pon petroleum. Yang kedua yaitu menghilangkan kadar garam air laut. PBB mencatat suplai air bersih akan sangat terbatas bagi miliaran manusia pada pertengahan abad ini. Ada teknologi bernama desalinasi, yakni menghilangkan kadar garam dan mineral dari air laut sehingga layak diminum. Ini merupakan solusi yang tepat yang bisa dilakukan dengan mencegah krisis air. Akan tetapi, problema yang dihadapi yaitu teknologi ini masih terlalu mahal dan membutuhkan energi cukup besar. Kini, para ilmuwan tengah mencari jalan agar desalinasi dapat berlangsung dengan energi yang lebih sedikit. Salah satu cara adalah dengan melakukan evaporasi pada air sebelum masuk ke membran dengan pori-pori mikroskopis. Yang ketiga yaitu dengan tenaga hidrogen. Bahan bakar hidrogen dianggap sebagai bahan bakar alternatif bebas energi, dihasilkan dari perpaduan antara hidrogen dan oksigen. Problemanya adalah bagaimana hidrogen itu dihasilkan. Molekul seperti air dan alkohol harus diproses dulu untuk mengekstasi hidrogen sehingga menjadi sel bahan bakar. Proses ini juga membutuhkan energi yang besar. Namun setidaknya ilmuwan sudah mencoba membuat laptop serta piranti lain dengan tenaga fuel cell. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and comment ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.